di tengah kota yang terus bertumbuh, ada kisah yang terlupa, bangunan yang membisu, dan warisan yang perlahan menghilang. Tapi tidak bagi satu orang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Supandi atau dipanggil Ahmad Pandi. Sejak mulai, kalau ditanya sejak kapan saya melukis, itu memang saya suka melukis itu sejak anak-anak ya, sekitar usia 5 atau 6 tahun saya sudah menyukai itu. Dan saya memang lebih condongnya memang ke gambar-gambar anak-anak waktu itu, karena memang usia anak-anak sekolah dasar seperti itu, Pak. Dengan peralatan seadanya, kertas pada larang, bedak, dan pensil warna, ia menggambar dunia yang ia impikan. Kalau dibilang pengalamannya cukup gimana ya, ya sedih, ya menyenangkan, karena memang pada saya memutuskan untuk jadi pelukis itu ketika sudah memasuki SMP kelas 1, kelas 2. Dulu kan ada pelajaran menggambar, itu saya paling sregep lah, paling seneng banget gitu, di samping pelajaran-pelajaran yang lain. Dan salah satu guru saya juga memberikan support seperti itu, Bapak, kalau memang ini jalurmu ya tekuni gitu. Sampai itu kelas 3 baru saya bisa memutuskan untuk jadi pelukis seperti itu. Ya itu masa-masa saya setelah keluar dari SMP, karena memang 88 saya keluar dari kecamatan ke kecamatan, dari Balung, Tanggul, Kencong, itu biasanya saya mengejar semacam hari pasaran itu. Itu saya semacam bawa beberapa lukisan yang tadi itu di salah satunya yang tadi sudah diambil fotonya itu, saya gelar itu di depan toko. Kisaran dari 1.500 kalau per kepala, kalau orangnya baik ya bisa dilebihin, sampai 2.500. Kalau 2 kepala itu 2.500 atau 3.000-an gitu. Sekolah belum lulus, tapi hidup menuntut jalan. Tahun 1990, dengan tekad dan satu koper lukisan, ia naik kereta minyak menuju Yogyakarta. Saya coba ke Jogja waktu itu, menggelandang izinnya. Kalau orang sini Bambung ya. Beberapa kali saya startnya dari Rambi Puji, turun ke Mojokerto, naik kereta biasa itu waktu itu bayar cuman sekitar 1.500 perak, saya lupa waktu itu. Turun di Mojokerto, malamnya dari Mojokerto ke Jogja, naik kereta minyak. Merantau lagi, misalnya keluar dari Rambi. Nah, waktu itu keinginan saya mau ke Jakarta. Ke Bali saya nggak ada pemikiran, tapi saya pengen ke Jakarta. Nah, kebetulan ada temen, pas saya di warung ngopi, ada penawaran. Pandi, awakmu kan iso gambar. Saya, kamu bisa gambar kan? Iya. Bisa nulis, bisa kayak reklame itu. Saya ditawarin, di Bali ada pekerjaan itu, kalau kamu mau, oke, besok kita berangkat. Selama 26 tahun di Bali, lukisannya melanglang buana, tapi hatinya masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Benda cagar budaya yang dilupakan orang justru jadi sumber semangatnya. Ia melukis bukan sekedar gambar, tapi merekam sejarah yang bisa hilang kapan saja.
Itu ketika tahun berapa 90-an setelah saya dari Jogja itu ya, setelah melihat macam-macam, keinginan saya memang timbul, aku kepingin jadi arkeolog. Saya ingin jadi arkeolog. Dan saya kalau melihat benda-benda cagar budaya itu, entah karena saya suka atau gimana, rasa penasaran sama imajinasi saya itu kayak berputar di otak saya itu loh. Di cara gawe, di batu opo, batu apa, terus gimana cara mungkinnya, itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak banyak dimiliki lah kalau anak-anak sosial waktu itu. Yaitu keinginan, tapi kan keadaan memang tidak memungkinkan saya untuk kuliah karena memang orang tua sudah tidak mampu. Ketika saya pameran lukisan di salah satu galeri di Bali, saya menampilkan karya kopi saya, lukisan kopi saya. Nah, saya nggak tahu ada orang datang berdua, cowok cewek. Ini dari Ampas Kopi, Bapak. Iya. Nah, mereka excited banget, terus berjanji bahwa seumpamanya saya bawa murid ke Bali, apa Bapak bisa untuk ngajarin murid-murid saya ngelukis kopi? Saya ngomong bisa. Beberapa bulan tuh mereka datang juga ke Bali dengan membawa sekitar 10 murid-murid dari sekolah seni Malaysia gitu. Bangunan peninggalan Belanda memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi, serta menjadi saksi bisu perjalanan bangsa, sehingga penting untuk dilestarikan sebagai warisan budaya dan sumber pembelajaran generasi mendatang. Jika sejarah dilupakan, biarlah pensil, kertas, kuas, dan kanvas ini menjadi pengingatnya. Saya Ahmad Pandi, terima kasih.